Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas konsep momen gaya. Jadi momen gaya ini adalah konsep yang nanti kita pakai ketika melakukan kajian di dinamika rotasi maupun di kesetimbangan benda tegar. Kita mulai. Momen gaya orang menyebutnya juga sebagai torsi ataupun torka. Ya. Dia adalah suatu kuantitas vektor. Jadi suatu vektor adalah suatu besaran yang memiliki besar, ya, dan juga arah. Ya. Nah, momen gaya ini disimbolkan dengan simbol tau. Ya, ini besarnya. Kalau kita tuliskan dalam bentuk notasi vektornya, maka kita beri tanda panah di atas. Jadi ini simbol dari momen gaya atau torsi. Oke, sekarang kita lihat kasus seperti ini. Ketika saya punya sebuah batang seperti ini, ya, batang ini, ya, saya beri poros di titik sini. Oke, kita gambarkan ada 3 batang. Sekarang nanti kondisinya kita bandingkan, ya. Kita bandingkan ketiga keadaannya. Nah, batang 1, batang 2, batang yang ketiga. Oke. Kita asumsikan batang ini memiliki panjang yang sama, kemudian kita beri poros batang pertama di sini, batang kedua juga di titik yang sama, batang yang ketiga juga sama. Oke, kita punya 3 batang seperti ini. Nah, sekarang di titik sini untuk batang yang pertama saya berikan gaya ke arah sana dengan gaya F. Nah, batang yang kedua di titik yang sama, tapi saya beri gaya ke sini, ke bawah, dengan gaya juga F. Batang ketiga di titik yang sama, juga saya kenakan gaya, tapi saya tarik ke sana, dengan gaya F. Ya. Titik ini kita beri nama titik O, ini titik O misalnya, ini titik O, di mana titik O itu adalah titik poros. Ya, O adalah titik poros. Ya. Oke. Coba kita perhatikan batangnya misalnya yang ini. Ya. Di sini saya beri suatu poros, ya. Saya mengacu ke titik ini. Nah, jika porosnya ditempatkan di sini, kemudian batangnya kita berikan gaya ke sana, ternyata batang yang ini bisa berputar, ya, atau berotasi terhadap poros O ini. Jadi dia berotasi seperti ini. Nah, batang kedua, poros yang juga sama, tetapi diberi gaya ke bawah. Nah, kita tarik ke bawah, maka dia tidak bisa berotasi, maupun kita tekan ke atas. Ini tidak akan berotasi. Oke, berarti ini yang kedua tidak berotasi. Oke, batang ketiga, ketika kondisinya seperti ini, poros di sini, kemudian kita beri gaya ke sana, ya, yang agak miring seperti itu, ternyata juga bisa berotasi pada porosnya. Jadi dua keadaan yang ini bisa berotasi, sementara yang di tengah tidak. Sekarang kita periksa, kenapa yang di tengah tidak bisa berotasi. Nah, sekarang kita bandingkan dulu keadaan 1 dengan yang 2 ini. Apa yang membedakan? Kalau yang 1 itu porosnya di sini. Kalau dari poros, saya tarik garis tegak lurus terhadap garis kerja gaya, ini gayanya yang bekerja. Garis di sini, garis di sepanjang gaya bekerja itu sebut garis kerja gaya. Nah, jadi kalau dari poros, saya bisa tarik garis tegak lurus terhadap garis kerja gaya. Nah, garis yang tegak lurus dari poros terhadap garis kerja gaya itu disebut lengan gaya. Nah, berarti yang pertama ini, ya, yang gambar ini dia punya lengan. Lengannya ya sepanjang ini. Nah, kalau ini garis kerja gaya adalah ini, di sepanjang ini. Nah, kalau dari poros kita tidak akan bisa membuat garis yang tegak lurus karena mereka sejajar. Nah, jadi garis kerja gaya di sini, kalau dari porosnya juga di sini, di garis kerja gaya itu, maka tidak ada lengan gaya. Nah, berarti lengan gaya itu adalah kita catat
Ya, lengan gaya adalah jarak dari poros tegak lurus terhadap garis kerja gaya. Nah, jadi garis kerja gaya itu, kalau misalnya punya gaya begini, berarti garis kerja itu sepanjang gaya itu bekerja. Nah, kalau gayanya begini, maka garis kerjanya begini. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Nah, kalau yang ini adalah gaya bekerja, maka kita gambarkan dulu garis kerja gaya. Tap, 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 gitu kan? Ini garis kerjanya, sepanjang ini. Dari sini sampai ke sana, di sini sampai ke sana, sampai ke sana, gitu. Nah, porosnya berada di sini. Nah, sekarang kalau ini poros, maka terhadap garis ini kita bisa buat garis tegak lurus. Nah, maka yang ini, yang tegak lurus dari sini kemari, ini tadi yang disebut dengan lengan gaya. Jadi ada lengan gaya. Nah, kalau yang ini jadi lengannya tadi, sepanjang batang ini. Ini juga lengan gaya. Jadi apa itu lengan gaya? Adalah jarak tegak lurus dari poros terhadap garis kerja gaya. Nah, kalau yang ini tidak punya lengan. Ya, kenapa tadi? Karena garis kerjanya di sini dan porosnya berada di garis kerja gaya, maka kita tidak bisa membuat lengan. Jadi kalau tidak ada lengan gaya, walaupun gayanya diberikan, maka tidak akan menghasilkan rotasi. Nah, berarti rotasi itu akan dihasilkan oleh, akan dibentuk oleh, syaratnya harus ada gaya, ya, dan juga lengan gaya. Lengan gaya. Nah, lengan gaya tadi apa? Adalah jarak tegak lurus dari poros terhadap garis kerja gaya. Nah, oke. Jadi kalau misalnya sekarang kita tinjau yang ini. Nah, kalau misalnya ini saya buat sudut di sini, ya, antara ini dengan ini sudutnya misalnya theta. Ya, kita tahu panjang dari sini kemari misalnya adalah R, ya. Kemudian apa namanya? Gayanya adalah besarnya F dan sudut antara R dan F adalah theta. Maka kita bisa menentukan berapa torsinya, ya. Nah, jadi cara pertama tadi kita tentukan dulu panjang lengan. Jadi kalau saya perhatikan ini, kalau kita gambarkan kembali, yang ini panjangnya R, kemudian ini tadi ada garis kerja gaya, ya, dan saya tarik garis tegak lurus dari poros ke sini, ya, dari sini kemari. Nah, jika di sini sudutnya theta, maka panjang sisi yang ini adalah, jika ini R, maka ini adalah R sin theta. R sin theta. R sin theta ini adalah panjangnya lengan. Nah, jadi panjang lengannya. Jadi torsi yang dihasilkan itu besarnya, torsi tau besarnya adalah berapa besar gaya yang kita berikan tadi. Yang ini adalah besarnya adalah F dikali dengan panjang lengan, yaitu R sin theta. Ini adalah besarnya torsi. Nah, besarnya torsi. Ini besarnya torsi atau tadi momen gaya. Momen gaya. Nah, oke. Jadi kalau kita perhatikan di sini, untuk menghasilkan torsi itu diperlukan gaya dan juga lengan gaya. Jadi ada dua yang diperlukan. Jadi kalau gaya saja ada, tanpa ada lengan, maka tidak ada torsinya. Ya. Jadi apa tadi lengan gaya adalah, catat, lengan gaya adalah jarak tegak lurus dari poros terhadap garis kerja gaya. Jadi kalau ini garis kerjanya, maka tegak lurusnya begini. Kalau ini garis kerjanya, maka ini tidak ada garis tegak lurus, maka tidak ada lengan, maka tidak ada torsi. Kalau ini garis kerja, ini dari sini kemari adalah jarak tegak lurusnya atau dinamakan lengan gaya. Nah, sekarang jika kita beri nilai, ya, misalnya ini nilainya 100 Newton. Nah, sama, semua 100 Newton.
Ini 100 Newton ya. Panjang ini dari sini kemari katakan 3 meter lah. 3 meter misalnya. Dari sini kemari misalnya 3 meter. Dari sini kemari ya. Dari sini kemari 3 meter. R-nya 3 meter. Nah, untuk ini, untuk yang pertama ya, ini saya beri nama yang A, gambar A. Untuk A, torsinya adalah torsi untuk gambar A atau momen gaya untuk gambar A besarnya. Jadi kita nggak menentukan arahnya ya, belum menentukan arahnya. Besarnya adalah besar gaya yaitu 100 ya, besar gaya 100 kali dengan lengan gaya dari sini kemari yaitu panjangnya pas 3 meter. Berarti kali 3. Nah, ini Newton, ini meter. Berarti satuannya adalah 300 Newton meter. Ini jawabannya 300 Newton meter. Ini untuk yang gambar A. Nah, untuk yang gambar B, ini yang A. Untuk yang B, ya, gayanya 100 ya, torsi, ya, gayanya 100. Nah, lengannya nggak ada. Tidak bisa kita buat dari sini kemari tegak lurus dengan garis kerja. Garis kerjanya di sini. Nah, kita nggak bisa membuat garis kerja gayanya lengannya, maka lengannya 0. Ketika lengannya 0, maka torsinya 0. Maka tidak bisa berotasi. Nah, untuk gambar yang ini B ya. Yang ini misalnya gambar C. Untuk yang C, besar torsinya atau besar momen gaya itu besarnya F 100 kali lengannya. Lengannya adalah panjang ini R ya, 3 sin theta, ya kan, yang sisi di depan ini kan sin theta ya. Nah, panjangnya R-nya berapa tadi? 3 kali sin theta. Tetanya kita beri sudutnya sekarang 30 derajat misalnya. Ya, saya beri 30 derajat. Maka sin 30 derajat. Nah, sekarang kita kalikan 100 kali 3 300, sin dari 30 adalah setengah. Maka 300 kali setengah adalah 150. Satuannya Newton meter. Nah, kalau kita perhatikan gambar A, torsinya 300. Yang B 0, yang C 150. Maka yang paling efektif gaya untuk menghasilkan momen dari 3 gambar ini adalah yang gambar A. Yang kedua gambar C. Yang gaya yang pada gambar B tidak bisa menghasilkan torsi. Nah, jadi kalau misalnya ini gaya ini saya buat ke sini terus, maka ini lengannya akan memendek sampai 0. Jadi maksimumnya itu adalah ketika gaya tepat tegak lurus dengan garis dari poros terhadap garis kerja gaya. Jadi kalau dia sudah tegak lurus begini, ini paling maksimum. Kalau begini kita harus ambil komponen yang tegak lurusnya, ya, yang ini, yang tegak lurus dengan gaya. Oke, jadi untuk menentukan besar torsi atau momen gaya kita sudah bisa dapatkan dengan menggunakan rumus ini. Nah, nanti kita akan lihat di video berikutnya, akan lihat bagaimana torsi ini direpresentasikan secara vektor, ya, karena dia adalah besaran vektor. Jadi apapun cerita kita harus bisa mengungkapkannya secara vektor. Nah, khusus untuk 2 dimensi begini, ya, kita gunakan konvensinya seperti ini. Ketika putarannya nanti yang seperti ini, ya, ini akan menghasilkan torsi yang positif. Jadi ini, kalau dia mutar, ini poros, mutarnya melawan jarum jam, maka ini torsinya positif, ya. Jadi kita buat kesepakatan kalau arah putar, ya, arah putar berlawanan, ya, dengan arah jarum jam, maka torsinya atau momen gayanya adalah positif. Nah, sebaliknya jika arah putar searah, ya, jarum jam, maka
torsinya kita sebut negatif. Kenapa? Yang positif itu sebenarnya dia adalah arah torsinya menuju ke kita sini. Jadi dari sini menuju ke kita, keluar dari bidang baca ke sini. Jadi kalau negatif dia masuk ke dalam ini. Jadi kita punya bidang seperti ini, ya. Kalau ke sana, ke depan menuju ke kita itu positif arahnya, kalau ke sana negatif. Jadi kalau dia mutar begini, jadi arah torsinya itu saya pakai tangan kanan begini. Jadi saya putar, ini poros, saya taruh tangan begini, saya putar begini, maka ini jempol saya menuju ke kita, ya, menuju ke pembaca, maka itu positif. Nah, kalau ini juga positif. Kalau nanti arah gaya ini dibalik ke sana, maka mutarnya tentunya begini. Nah, kita taruh di sini, putarnya kemari, maka jempol saya masuk ke dalam papan tulis, maka itu torsi negatif. Jadi, torsi itu bukanlah arah putaran ini. Jadi torsi itu adalah tegak lurus dengan F dan juga tegak lurus dengan R, ya. Jadi seperti itu. Untuk analisa secara vektor kita akan lihat di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.